Remaja Laurentius Ricky, Prodi D3 PKP 14 Bravo. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang rescue team di bandar udara atau di bandara. Ketika pesawat terjadi crash, maka tim rescue akan mengangkut korban menuju ke collection area. Collection area adalah suatu daerah yang dekat dengan lokasi kecelakaan yang aman dari bahaya lingkungan sekitar, ditujukan untuk dilakukan proses triase pada korban. Triage adalah suatu pengelompokan korban berdasarkan berat ringannya trauma yang dialami oleh korban, serta kecepatan penanganan atau pemindahan korban tersebut. Triage memiliki 4 kategori warna. Yang pertama, merah, 2 kuning, 3 hijau, 4 hitam. Kategori merah adalah korban dengan prioritas utama yang mengalami kondisi kritis. Kategori kuning adalah korban dengan prioritas kedua yang tidak mengalami kondisi kritis. Contohnya adalah korban yang mengalami patah tulang. Kategori hijau adalah korban dengan prioritas ketiga yang mengalami cedera ringan dan mampu untuk berjalan atau mencari pertolongan sendiri. Kategori hitam adalah kategori yang diperuntukkan untuk korban yang telah meninggal dunia. Dalam menentukan triage pada korban, maka harus dilakukan dengan konsep A, B, C, D, E, emergency. Pemeriksaan pertama adalah RW. RW adalah pemeriksaan saluran pernafasan yang bertujuan untuk membebaskan dan membuka jalan nafas. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara membuka mulut dan mengamati apakah ada benda yang berpotensi menyumbat saluran pernafasan. Jika jalan nafas tidak lancar, maka perlu dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, head tilt chin lift. Tilt chin lift adalah sebuah prosedur yang digunakan untuk mencegah lidah menghalangi saluran udara bagian atas. Pastikan dalam menggunakan teknik ini, korban tidak mengalami cedera pada bagian tulang belakang leher. Kedua adalah jaw thrust. Jaw thrust adalah sebuah prosedur yang digunakan untuk mencegah lidah menghalangi jalan napas. Teknik ini digunakan pada pasien yang mengalami masalah pada tulang belakang leher. Pemeriksaan kedua, breathing. Breathing adalah pemeriksaan nafas pada korban yang bertujuan untuk mengetahui apakah korban bernafas dengan normal atau tidak. Pemeriksaan pernafasan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, look atau lihat pengembangan dada, warna kulit, dan kesadaran korban. Yang kedua adalah listen atau dengarkan aliran udara yang masuk dalam pernafasan. Yang ketiga, feel atau rasakan adanya aliran udara yang masuk dalam pernafasan. Apabila tidak terdapat nafas yang berhembus, maka segera berikan nafas buatan kepada korban. Pemeriksaan ketiga, circulation. Circulation adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk meyakinkan apakah jantung korban berfungsi dengan baik. Teknik dalam melakukan pemeriksaan denyut nadi sebagai berikut. Letakkan ujung jari telunjuk dan tengah pada pergelangan tangan, atau lebih tepatnya pada pangkal ibu jari. Kemudian tekan ujung jari tersebut sehingga merasakan denyutnya. Hitung denyut nadi selama 15 detik menggunakan stopwatch atau jam. Setelah itu, hasil denyut nadi kalikan dengan angka 4. Nadi manusia rata-rata berdenyut sekitar 60-100 kali per menit. Apabila pemeriksaan nadi tidak berdenyut, maka dilakukan CPR atau cardiopulmonary resuscitation. CPR adalah sebuah teknik penyelamatan yang bermanfaat dalam banyak situasi darurat. Teknik melakukan CPR pada korban orang dewasa dapat dilihat seperti dalam video. Lakukan kompresi sebanyak 30 kali atau sekitar 100 hingga 120 kali per menit dengan kedalaman kira-kira 5 cm. Teknik melakukan CPR pada bayi dapat dilihat pada video.
Berikan kompresi sebanyak 30 kali dengan menggunakan kedua jari dengan kedalaman sekitar 4 cm. Pemeriksaan keempat, disability. Disability adalah pemeriksaan dengan menilai tingkat kesadaran korban dengan skala AFPU. A. Alert, yang menunjukkan bahwa korban sadar. Pak, bangun pak. Pak, bangun pak. Namanya siapa pak? Angga, Umurnya berapa pak? 25. V. Voice responsive, yang menunjukkan bahwa korban memberikan respon pada suara. Pak, bangun pak. Pak, bangun pak. Pak, bangun pak. Dengar suara saya pak. P. Pain responsive, yang menunjukkan bahwa korban memberikan respon pada rasa sakit. Pak, bangun pak. Pak, bangun pak. Pak. U. Unresponsive, atau korban tidak merespon sama sekali. Pak, bangun pak. Pak, bangun pak. Pak, bangun pak. Pemeriksaan kelima, exposure. Exposure adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan cara melihat bentuk tubuh secara fisik korban dari kepala hingga kaki. Apakah ada luka terbuka atau bahkan luka dalam? Pemeriksaan pertama adalah kepala. Coba lihat secara fisik kepala dari kiri dan kanan apakah ada luka terbuka atau tidak. Dan kemudian periksa juga di bagian belakang kepala apakah ada luka terbuka atau tidak. Apabila terdapat luka terbuka, lakukan dengan cara berikut ini. Tutup luka terbuka dengan kain kasa steril, kemudian balut dengan kain kasa roll sampai kain kasa roll habis. Kemudian ikat dengan gentle, artinya tidak terlalu kuat dan tidak terlalu longgar. Periksa tulang belakang leher menggunakan kedua jari, kemudian tekan dengan lembut. Apabila saat ditekan memiliki bentuk yang tidak normal, maka segera berikan collar brace. Collar brace digunakan untuk orang yang memiliki masalah cedera pada tulang leher belakang. Proses pemasangan collar brace wajib dilakukan 2 orang dan lakukan seperti yang ada pada video. Pemeriksaan ketiga adalah tubuh. Lihat bagian dada dan tulang rusuk. Apabila terjadi pembengkakan, berarti terjadi patah tulang pada rusuk atau dada. Pemeriksaan keempat adalah tulang panggul. Tekan menggunakan kedua tangan seperti yang ada pada video. Periksa apakah tulang panggul memiliki bentuk yang normal atau tidak. Pemeriksaan kelima adalah tulang belakang. Lakukan pengecekan tulang belakang seperti pada video. Kemudian tekan dengan halus menggunakan kedua jari pada tulang belakang. Apakah memiliki bentuk yang normal atau tidak. Pemeriksaan keenam adalah tangan. Apabila korban sadar, perintahkan korban untuk menggerakkan jarinya. Apabila korban sadar maupun tidak sadarkan diri, dapat dilakukan dengan cara menekan secara halus menggunakan kedua jari pada tulang lengan. Apabila terjadi suara yang aneh atau korban berteriak, maka terjadi fraktur dalam atau patah tulang dalam. Segera lakukan proses pembidaian. Pembidaian adalah sebuah pertolongan pertama kecelakaan dengan tujuan untuk menghindari cedera atau kondisi yang lebih parah. Dalam proses pembidaian, kita letakkan 2 buah kayu di sisi kiri dan kanan, kemudian lilit dengan elastik bandage seperti cara berikut ini. Pastikan dalam proses pelilitan menggunakan elastik bandage harus melewati 2 buah sendi supaya tidak terjadi banyak pergerakan untuk mengurangi cedera yang berlebih pada korban. Setelah selesai sampai ujung dapat diikat dengan gentle, artinya tidak terlalu kuat dan tidak terlalu longgar, atau bisa dikaitkan seperti gambar berikut ini. Pemeriksaan ketujuh adalah kaki. Pemeriksaan kaki memiliki prinsip yang sama dengan pengecekan pada tangan. Apabila memiliki tanda-tanda yang sama, maka segera lakukan proses pembidaian. Dalam pembidaian di kaki, letakkan 2 buah kayu di sisi kanan dan kiri kaki korban. Kemudian lilit menggunakan elastik bandage.
Pastikan dalam proses pelilitan melewati 2 sendi. Setelah itu ikat dengan gentle atau kaitkan seperti gambar berikut ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga dalam video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.